Pak Susno, soal gelar perkara khusus ini, kalau dari aturannya, kalau dari peraturan Kapolri, sebenarnya siapa yang boleh dan tidak boleh hadir dalam rangkaian gelar perkara khusus? Gelar perkara khusus ini sebenarnya sama saja dengan gelar perkara biasa, hanya karena sifatnya saja yang bersifat khusus ya. Mengapa bersifat khusus? Ada macam-macam ya, karena perkaranya memang berat, gitu, atau karena memang melibatkan orang yang tokoh yang sangat terkenal seperti sekarang kan mantan presiden kan. Kemudian sehingga yang harus hadir pun dari internal Polri pun tidak sembarangan gitu, mungkin pada level-level senior gitu. Nah kemudian siapa saja yang harus hadir di luarnya? Ya pihak-pihak yang berkepentingan, yang dianggap oleh penyidik berkepentingan, yaitu pihak pelapor, pihak terlapor. Dan gelar perkara ini berbeda dengan konfrontir. Kalau konfrontir kan untuk mencocokkan keterangan si A dengan si B, berbohong apa tidak. Kalau ini tidak, kan masing-masing pertama pihak penyelidik ya, karena ini gelar perkara penyelidikan ya. Jadi penyelidik menyampaikan apa yang sudah didapat oleh mereka gitu. Nah kemudian pihak pelapor bisa menambahkan gitu hal-hal lain yang dianggap perlu untuk menambah alat bukti atau menambah informasi yang kelak akan menjadi alat bukti supaya alat buktinya itu cukup kalau memang itu bisa ditingkatkan ke penyidikan. Nah demikian juga pihak terlapor pada kesempatan ini juga berkesempatan dia untuk membantah argumen atau dalil-dalil yang diajukan atau informasi sifatnya baru informasi kan, informasi yang diajukan oleh pihak pelapor ataupun informasi yang didapat oleh penyelidik. Nah karena ini kan masih informasi, nah informasi ini bisakah atau tidak kelak menjadi alat bukti. Jadi begitu Pak Susno, tapi kriteria ahli yang boleh dihadirkan dalam gelar perkara khusus ini seperti apa? Karena kalau dari Pak Rizal tadi kan sudah menjelaskan ya, pihak ahli yang akan dihadirkan ada Bang Roy Suryo juga Bang Rismon, tapi dari pihak Jokowi menolak ahli yang disodorkan TPUA karena alasannya pelapor tidak bisa mengajukan ahli dan menganggap Mas Roy dan Bang Rismon itu tidak punya kompetensi untuk memeriksa ijazah. Jadi tidak bisa tolak menolak. Jadi terserah penyelidik. Kalau penyelidik menganggap diperlukan keterangan ahli, nah nanti penyelidiklah yang menilai. Oh dia itu ahli hukum, hukumnya hukum perdata, hukum tata negara. Oh dia ahli di bidang apa? Di bidang digital. Oh dia ahli di bidang apa? Penyidik yang menilai. Jadi tidak ada tolak menolak. Masa pelapor atau terlapor tidak boleh saling tolak menolak ahli yang diajukan karena atau saksi yang diajukan. Kenapa? Karena kan ini saling lapor gitu ya. Walaupun tempatnya berbeda dan ini akan berdampak hukum. Kalau misalnya pihaknya pelapor tidak bisa membuktikan apa yang dia katakan palsu, maka dikatakan bahwa dapat dituduh bahwa dia telah mencemarkan nama baik. Nah demikian juga apabila bisa membuktikan bahwa betul itu palsu dan betul itu tidak sah, maka dampaknya kepada terlapor. Terlapor berarti memalsukan atau menggunakan keterangan dokumen autentik palsu atau membuat palsu suatu dokumen gitu kan. Jadi ini ibarat naik perahu, siapa yang tenggelam, siapa yang tidak ini nanti. Jadi yang akan menentukan nanti ahlinya kompeten atau tidak kompeten di tangan penyelidik. Kalau